Halo, selamat datang di channel xkomo.com. Kembali lagi bersama saya Febri. Di video kali ini saya mau sharing seputar VPN. Apa itu VPN dan bagaimana cara kerjanya? Tonton video ini sampai selesai. Dan pastikan juga untuk tekan tombol subscribe terlebih dahulu ya. Kalau sudah, kita lanjut ke pembahasan. Oke. Seperti biasa, saya sudah menyiapkan dua referensi ya dari Hostinger dan juga ExpressVPN sebagai provider atau penyedia layanan VPN. Kita mulai dari pembahasan pengertiannya terlebih dahulu. VPN atau Virtual Private Network. Nah, jadi kepanjangan VPN itu Virtual Private Network ya. Sebuah tunnel atau sebuah terowongan aman yang menghubungkan antara device dan juga internet. Itu penjelasan dari si ExpressVPN ya. Ini device, ini terowongan aman, kemudian baru terhubung ke internet. Kita lihat lagi penjelasan tambahan dari Hostinger itu tentang VPN. Virtual Private Network atau VPN itu adalah sebuah sistem yang mengenkrypt, jadi melindungi data kita, kemudian dan menyembunyikan alamat IP address asli kita di internet publik gitu. Jadi keamanannya seperti itu ya. Ini device, kemudian di-encrypt data kita, baru terhubung ke internet. Untuk lebih jelasnya kita lihat gambarannya seperti ini. Nah, ini gambaran dari ExpressVPN ya. Device kita ini mau terhubung ke internet. Ketika kita terhubung ke internet, trafficnya ini terbuka lebar ya. Jadi trafficnya ini bisa dibaca oleh siapapun. Orang bisa tahu tentang IP address kita, alamat IP ya, termasuk device, kemudian bisa tahu kita menggunakan internet melalui provider apa, kemudian bisa tahu juga lokasi kita. Tapi ketika kita menggunakan VPN, TAM seperti ini ya, device, kemudian dia trafficnya itu melalui sebuah terowongan yang aman, baru bisa terhubung ke internet. Nah, di sini internet itu atau siapapun itu tidak bisa mengetahui segala informasi kita. Jadi privasi kita itu terjaga dengan aman. Baik itu internet provider tidak bisa mengetahui, pemerintah juga tidak bisa mengetahui dan juga hacker. Disinilah kelebihan si VPN ya. Bagaimana cara kerjanya? Seperti ini ya, bisa dilihat di simulasi gambar Hostinger ya. Di sini gambaran kalau tidak menggunakan VPN. Jadi device, ISP ini anggap saja IndiHome, MyRepublic, Biznet dan sebagainya. Kalau untuk mobile itu Telkomsel, AIM3, Tri dan sebagainya. Ketika device terhubung ke ISP, kemudian baru terhubung ke internet itu tanpa adanya enkripsi data. Jadi datanya itu benar-benar terbuka secara lebar ya, maksudnya benar-benar telanjang, jadi siapapun bisa mendapatkan informasi kita melalui traffic ini. Dan kalau kita menggunakan VPN, anggap saja ini VPN-nya kita berada di Singapura atau Amerika. Anggap saja Singapura dulu ya, karena si VPN ini layanannya ada banyak di berbagai negara. Jadi VPN seperti Express VPN nih contohnya, dia menyediakan sebuah layanan di mana VPN-nya itu bisa berada di manapun. Amerika, Jerman, Singapura, kemudian Jepang dan sebagainya, itu kita jadi bisa mengakses VPN dimanapun ya. Kita contoh aja di VPN Singapura. Jadi kita menggunakan VPN Singapura. Ini device kita, anggap saja komputer saya ini menggunakan IndiHome. Lokasinya di Indonesia ya kan. Kemudian trafficnya saya ingin mau buka Twitter nih, mau buka Twitter. Jadi ketika saya mau mengakses ke Twitter, saya mau terhubung ke VPN terlebih dahulu nih. Jadi device saya terhubung ke VPN client yang ada di Singapura, kemudian VPN client atau PC atau komputer ini yang di Singapura terhubung ke layanan internet yang di Singapura ya. Kemudian masuk ke server dan server ini meneruskan informasi yang saya cari untuk mengakses Twitter. Nah, baru si server baru dia menghubungkan kita ke Twitter gitu. Di sini ada dua enkripsi. Jadi enkripsi data dari VPN client ke layanan internet ke server baru ke Twitter. Disinilah kelebihannya ya. Contohnya lagi kalau keamanannya, bagaimana cara kerja keamanannya. Ketika anggap saja hacker nih, hacker ingin mengetahui informasi apa saja sih yang kita browsing, apa saja sih yang akses website yang kita lakukan. Ketika dia membaca di traffic yang di sini, dia tidak bisa mengetahui kalau kita sedang mengakses Twitter. Dia tahunya hanya kita mengakses
sebuah komputer di Singapura gitu. Jadi informasinya berhenti di batas ini aja gitu. Begitu juga dengan pemerintah dan sebagainya, dia informasinya terbatas di sini. Jadi dia tidak tahu nih, mereka tidak tahu kita mengakses apapun di internet gitu karena kita menggunakan VPN. Dan juga sebaliknya nih, misalkan kita mengakses Twitter dan ternyata Twitter itu ada sebuah skrip yang ingin melacak keberadaan kita. Dia ini si Twitter tidak akan bisa melacak posisi kita. Dia tidak akan tahu posisi kita kalau di Indonesia dan menggunakan IndiHome ya. Dia hanya tahunya ini adalah sebuah komputer yang berada di Singapura menggunakan layanan internet di Singapura. Nah, begitu kurang lebih gambaran singkat cara ketika kita menggunakan VPN ya. Saya rasa sih gambaran singkatnya ini lebih mudah dipahami ya. Anggap saja seperti itu, biar kamu lebih paham atau lebih mudah memahami bagaimana cara kerja VPN. Kalau kamu masih kurang paham atau kurang jelas tentang VPN, kamu bisa baca nanti ini linknya akan saya lampirkan di kolom deskripsi atau bisa juga kamu tanya-tanya aja di bawah kolom komentar ya. Nanti akan saya jawab dan kita diskusikan bareng tentang VPN ini bagaimana cara kerjanya dan sebagainya ya. Biar kamu lebih jelas lagi. Tapi, selain tadi ya, kelebihan-kelebihan yang sudah kita bahas itu, dari keamanannya, kemudian menjaga privasi dan kebebasan kita berinternet menggunakan VPN, ada kelemahan saat kita menggunakan VPN ya. Karena posisi VPN ini berada di luar negara kita, misalkan Singapura, kemudian Jepang, Amerika dan sebagainya, itu bisa memberikan dampak penurunan internetnya. Jadi ketika kita mengakses internet, kita menggunakan VPN, itu ada penurunan kecepatan karena kita kan terhubung ke sebuah klien atau komputer atau PC yang berada lokasinya itu jauh di tempat kita. Nah, itulah sebuah kelemahan ketika kita menggunakan VPN. Apalagi kalau kita pakai VPN-nya VPN gratisan, otomatis bisa terganggu ya. Dan sangat tidak direkomendasikan ketika kita browsing menggunakan VPN ya seperti itu. Karena akan terjadi disconnect, connect, kemudian ya putus nyambung, kemudian internet jadi lemot dan sebagainya. Apalagi kalau kita pakai internet VPN-nya harus berbayar. Nah, gitu. Itu kelemahan dari ketika kita menggunakan VPN. Tapi kalau misalkan kamu hanya ingin mengakses sebuah website yang terblokir, sebenarnya tanpa VPN kamu juga bisa mengakses website tersebut ya. Misalnya menggunakan DNS resolver milik Cloudflare dan sebagainya. Nah, kamu bisa juga tahu tentang DNS ini dari video-video saya sebelumnya karena saya sudah pernah membahas tentang DNS dan bagaimana cara penggunaan DNS itu di video sebelumnya. Kamu tonton aja video tentang DNS ya. Oke, sampai sini dulu video tentang VPN kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.